Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di langit yang kacau, ada raungan yang menakjubkan, seperti hantu yang menangis dan serigala yang melolong. Itu seperti iblis yang turun dari langit ke bumi, dan suara iblis menutupi segalanya. Detik berikutnya, mulut raksasa yang dibentuk oleh kekuatan angin di langit tampak seperti binatang yang menyerang ke arah Ouyang Qian. Di mulut iblis angin dengan diameter 300 kaki. Ribuan bilah angin besar muncul dengan kekuatan yang dapat merobek segala hal dan memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Sebelum mulut angin bergerak ke arah Ouyang Qian, dia merasakan sakit di pipinya. Apa yang membuatnya sedikit bingung adalah dia bisa merasakan mulut angin memiliki kekuatan untuk mengunci dirinya, dan tidak ada jalan keluar dari mulut angin itu. Tan Yun, kamu berpura-pura lemah. Ternyata kamu sama sekali bukan jiwa janin. Gao Yang mengingatkan kekasihnya. Xiao Qian, hati-hati. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Gao Yang terkejut dan berkata, kamu benar-benar dapat mengendalikan kekuatan guntur. Sementara mulut angin iblis menyerang ke arah Ouyang Qian. Di langit, kekuatan gemuruh dengan tebal dan panjang 300 meter, seperti ribuan naga guntur berputar bersama untuk membentuk neraka guntur dengan radius ratusan meter. Dengan aura kehancuran dan keganasan yang menyelubungi kehampaan, serta menyerang ke arah Gao Yang. Gulir naga biru 1000 peluang. Gao Yang mengeluarkan kilatan cahaya biru di antara jari-jarinya. Tiba-tiba sebuah gulungan muncul di langit di atas kepalanya, dan gulungan itu terentang dengan kecepatan yang sangat cepat, berputar menjadi raksasa ratusan meter. Gulir naga biru 1000 peluang adalah senjata ajaib pamungkas Gao Yang. Senjata ini menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Kitab sejati roda langit tentang menghancurkan dewa. Gao Yang sesegera mungkin menggunakan pil atribut waktu terkuat. Dia dilindungi oleh gulungan naga biru. Dengan semangat juang yang tinggi, dia tidak gentar dan terus melangkah maju. Dia menginjak pedang terbang dan naik ke udara. Dengan tangannya berputar sangat cepat di dadanya, tiba-tiba kekuatan waktu yang tak terlihat mengembun di tangannya. Selain itu, kekuatan waktu masih berkembang pesat, dan aura luas terpancar dari roda langit menjadi semakin kuat, seolah-olah menghancurkan segalanya. Pada saat ini, guntur dengan aura menakjubkan di bawah kendali Tan Yun menghantam gulir naga biru 1000 peluang yang membungkus Gao Yang. Alhasil, terjadi ledakan yang membuat suara memekakan telinga. Sungguh kekuatan guntur yang sangat kuat. Gao Yang terkejut dan mengetahui gulir naga biru 1000 kesempatan dan ribuan kepala naga biru meledak menjadi seberkas cahaya. Tiba-tiba ribuan naga guntur dengan kekuatan menghancurkan dunia datang ke arah Gao Yang. Tukang sialan, kamu menghancurkan senjata ajaibku. Gao Yang meraung dan mengguncang langit. Pada saat ini, roda langit di atas kepalanya tiba-tiba meningkat menjadi 100 meter, dan kekuatan waktu meledak, menyebabkan guntur berhenti seketika. Roda waktu beri aku kekuatan. Gao Yang menopang langit dengan kedua tangannya, dan segera roda waktu menekan dan menghancurkan penjara guntur. Tampaknya waktu telah melambat, dan di bawah tekanan roda langit yang kejam, naga guntur menjadi tidak terlihat. Di sisi lain, Ouyang Qian yang ditelan oleh mulut iblis angin dicekik oleh bilah angin yang besar.
Ada bilah angin yang tak terhitung jumlahnya yang datang dengan jelas mencekiknya. Setiap kali dia menyerangnya, ruang di sebelahnya sedikit terdistorsi, berubah menjadi hantu dan dia hanya bisa terus menghindar. Ouyang Qian melesat melalui mulut iblis angin dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia melewati mulut iblis angin. Tiba-tiba cahaya pedang sepanjang 100 kaki meledak dari pedang di tangannya dan menuju ke arah Tan Yun. "Kamu tukang yang memalukan, matilah," kata Ouyang Qian. Pada saat yang sama, mulut iblis angin di belakangnya menjadi runtuh. Ketika Ouyang Qian akan membunuh Tan Yun, roda waktu besar yang dikendalikan oleh Gao Yang telah menghancurkan ribuan kekuatan guntur seperti naga. "Kamu yang membunuh Junior Yeling. Hari ini aku ingin membuatmu mati." Ketika kemarahan terdengar, roda waktu besar terlepas dari belenggu waktu, muncul di depan Tan Yun dalam sekejap. Dengan aura kehancuran yang mendominasi, ditembakkan ke arah Tan Yun. Pada saat ini, cahaya pedang sepanjang 100 meter membuat ruang bergetar di depan Tan Yun, seperti kilat besar yang melewati kekacauan, melepaskan diri dari belenggu ruang, menembas ke arah Tan Yun dan memblokir jalan Tan Yun. Dengan kecepatan yang begitu cepat, Tan Yun tidak bisa mengelak sama sekali. Setelah Tan Yun punya waktu, roda langit dihancurkan dengan keras dan sinar pedang 100 kaki yang diisi dengan kekuatan luar angkasa muncul di depannya. Tan Yun merasa gelisah. Pada saat ini, Gao Yang dan Ouyang Qian sedang menyeringai. Menurut mereka, Tan Yun pasti akan mati. Tan Yun tertawa terbahak-bahak. Di pikirannya dia ingin membunuh tanpa ampun dan berkata, pertempuran yang menentukan baru saja dimulai. Tan Yun tiba-tiba berteriak, "Waktu yang deras, gelombang ruang." Begitu suara itu terdengar, kekacauan di atas kepala Tan Yun menyembur waktu setebal ribuan kaki dan jatuh dari langit. Tiba-tiba, roda waktu yang besar dihancurkan dan mulai menyusut. Pada saat yang sama, suara datang dari langit. Tiba-tiba, gelombang transparan mengalir melalui kekacauan radius ribuan meter. Dengan gelombang ruang yang panjang, menelan cahaya pedang 100 kaki yang mengarah ke arah Tan Yun. Gelombang ruang menyapu, dan cahaya pedang ruang angkasa sebesar ratusan meter tampaknya telah hancur. Dan kemudian cahaya pedang menghilang. Wajah Ouyang Qian menjadi pucat. Dia berteriak karena akan ditelan oleh gelombang ruang. "Gao Yang, selamatkan aku!" Dalam jeritan tragis Ouyang Qian, pedang terbang senjata spiritual pamungkas di tangannya dihancurkan menjadi berkeping-keping. Meskipun seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan tebal kekuatan spiritual, tubuhnya masih retak perlahan di bawah kekuatan gelombang ruang. Wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan. Pada saat ini, Ouyang Qian terlihat sangat menyedihkan. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri, tetapi dia tidak berdaya dalam gelombang ruang yang diciptakan oleh Tan Yun. Dia tidak hanya gagal, tetapi dia merasa terikat oleh gelombang ruang dan waktu, seperti berada di rawa, tidak dapat melepaskan diri. "Xiao Qian, tunggu aku." Gao Yang sangat terkejut. Mengapa Tan Yun dapat mengendalikan kekuatan ruang dan waktu setelah mengendalikan kekuatan angin dan guntur? Dia bergegas menuju gelombang ruang seperti kilat. Sudah terlambat. Tan Yun seperti dewa perang emas, bergegas ke gelombang ruang angkasa dengan sangat cepat, melambaikan tinjunya dan meledak ke arah Ouyang Qian. Pada saat ini, Gao Yang menelan pil ungu merah ke dalam mulutnya, dan tiba-tiba dia mengeluarkan suara yang menyeramkan. Napasnya menjadi berat dan berantakan, dan gumpalan darah mengalir keluar dari mulut, telinga, hidung, dan matanya. Untuk menyelamatkan kekasihnya Ouyang Qian, dia terpaksa melakukan hal ini.
Meminum pil dengan secara instan memperluas meridian aneh dan 8 meridiannya. Secara paksa memadatkan tulangnya dan menjadi lebih kuat, dan meningkatkan kekuatannya sebesar 50%. Tak perlu dikatakan, konsekuensi dari meminum pil ini yaitu penghancuran meridian dan tulang akan menjadi rapuh. Roda langit menekan dan menghancurkan semua hal di sekitarnya. Kulit Gaoyang memancarkan ki anggrek berdarah dan tiba-tiba roda langit meledak dengan aura kehancuran yang kuat. Dalam waktu yang cepat, menghancurkan semburan waktu milik Tan Yun. Segera setelah itu, berubah menjadi roda waktu sebesar 150 meter dan bergegas ke gelombang ruang dan waktu. Mengabaikan belenggu gelombang ruang dan langsung menuju ke arah Tan Yun, seolah ingin menyelamatkan Ouyang Qian. Menurut pendapatnya, Tan Yun harus melepaskan kekasihnya. Tetapi dia jelas tidak mengerti Tan Yun. Meskipun roda waktu mengabaikan batasan gelombang ruang, ia tidak dapat mengabaikan kekuatan gelombang ruang, sehingga menyusut dengan cepat. Gaoyang, dengarkan baik-baik. Tidak peduli berapa banyak kamu berusaha, Ouyang Qian harus mati sekarang. Suara tegas dan kejam keluar dari mulut Tan Yun. Tan Yun tahu betul dia akhirnya menangkap Ouyang Qian. Dan jika Ouyang Qian tidak dibunuh, dia bisa membuat kesulitan Tan Yun nantinya. Pelacur, matilah. Tan Yun mengabaikan roda waktu yang datang dari udara. Tan Yun memikirkan penghinaan Ouyang Qian sebelumnya di depan umum, membuat Tan Yun ingin membunuhnya. Ruang bergetar, tinju kanan Tan Yun melesat. Wajah Ouyang Qian berdarah dan terlihat putus asa. Gaoyang, selamatkan aku. Jeritan Ouyang Qian tiba-tiba terhenti. Tubuh Ouyang Qian hancur dan menghilang, hanya menyisakan darah di sekeliling tempat itu. Ruang bergetar, dan di bawah kekuatan gelombang ruang terjadi ledakan hebat di punggung Tan Yun. Tiba-tiba lengan yang patah terbang secara horizontal. Bahu kiri Tan Yun meledak dan lengan terbang menjauh dari tubuhnya. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya terlempar ke udara sejauh puluhan kaki. Dalam gelombang ruang, roda waktu langit yang telah runtuh dan menyusut menjadi 3 kaki tidak pernah berhenti di atas Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Tan Yun meraung seperti binatang buas yang terperangkap, dan bahu kanannya meledak. Darahnya seperti pelangi keluar dari lengan kanannya yang meninggalkan tubuh Tan Yun. Tan Yun merasa pusing, wajahnya sepucat kertas dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Ketika roda waktu langit turun secara vertikal menuju Tan Yun, akhirnya menjadi tidak terlihat di bawah kekuatan gelombang ruang. Tiba-tiba, Gaoyang yang mengendalikan roda waktu tubuhnya mengeluarkan darah. Tan Yun yang kehilangan tangannya jatuh ke tanah dan membuat tanah retak dan bergemetar. Pada saat ini, para murid di luar susunan pedang ilahi Hongmeng merasakan getaran bumi. Meskipun para murid tidak tahu apa yang terjadi dalam formasi pedang, mereka tahu dari suara yang jatuh ke tanah bahwa seseorang telah dijatuhkan ke tanah. Para murid menjadi bingung, dan karena kepala divisi dan para tetua utama semua hadir, mereka tetap diam. Sudah begitu lama dan formasi pedang yang diatur oleh Tan Yun masih ada. Bukankah itu berarti Tan Yun belum mati? Kakak Tan, jangan mati. Lebih dari 700 murid Taman Pengobatan Lingsan menutup mata satu persatu, berdoa dengan khusyuk untuk Tan Yun. Hal yang sama berlaku untuk Shen Qingfeng. Bagaimanapun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam formasi. Sambil berdoa dalam hati untuk Tan Yun, butiran keringat jatuh dari dahinya. Jantungnya sudah menggantung di tenggorokan. Berita hidup dan mati Tan Yun sangat penting baginya. Pada saat ini, penghinaan Shen Shubing terhadap Tan Yun di matanya yang indah telah lama menghilang.
Dia awalnya berpikir bahwa begitu Tan Yun melawan Gaoyang dan Ouyang Qian, dia akan dibunuh oleh keduanya. Tapi sekarang Tan Yun masih hidup. Menurut Lu Wu, dua murid utamanya sudah cukup untuk membunuh Tan Yun dengan mudah. Tepat ketika Lu Wu gelisah, tiba-tiba lengan yang patah terbang keluar dari formasi pedang ilahi Hongmeng. Lengan itu memakai baju murid tukang. Bisa dibilang itu milik Tan Yun. Dari cincin Qiang Kun di jari lengan yang patah, lebih pasti itu adalah lengan kanan Tan Yun. Tirai tipis formasi pedang ilahi Hongmeng secara alami tidak akan menghancurkan lengan patah Tan Yun. Oleh karena itu, di dalam formasi pedang, lengan kanan Tan Yun terjatuh. Kakak Tan dan Yu menangis dan berteriak, terutama di keramaian. Dalam sekejap, lebih dari 700 murid Taman Obat Lingsan melihat lengan patah Tan Yun dan menangis. Seluruh tubuh Shen Qingfeng gemetar, berteriak dan menangis. Pada saat ini, Lu Wu tersenyum dan semua muridnya juga tersenyum. Di mata semua orang, formasi pedang akan segera hancur dan Tan Yun pasti akan mati. Formasi pedang Hongmeng. Gaoyang menginjak pedang terbang tetapi dia tidak mengejar Tan Yun. Menurut pendapatnya, Tan Yun yang telah kehilangan lengannya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi dengan hancurnya roda langit dari waktu ke waktu, dia juga terluka parah. Gaoyang berlutut dan bergemetar, menangis serak sambil menyebut nama Ouyang Qian. Di matanya yang sedih, air mata menetes. Cinta yang hilang, hati itu seperti pisau. Xiao Qian, aku tidak baik. Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak berguna. Gaoyang memukul dadanya dengan sedih dan mendesis ke langit. Xiao Qian, yakinlah aku akan membalaskan dendam untukmu. Gaoyang bangkit menginjak pedang terbang. Dia membawa cahaya pedang sepanjang 30 kaki dan menukik ke arah Tan Yun yang berada 3 kaki di tanah dan berkata, "Aku ingin kamu mati." Puing-puing berhamburan kemana-mana. Tan Yun melompat terhuyung-huyung dan berlumuran darah. Tan Yun yang terluka parah tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan untuk melawan musuh. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Gaoyang sekarang. Tan Yun bahkan tahu lebih banyak bahwa masih ada waktu 10 napas dan kekuatan Gaoyang yang meningkat akan menghilang. Selama dia tidak dibunuh olehnya dalam 10 napas, maka itu akan menjadi tanggal kematian Gaoyang. Gimana teman-teman episode kali ini? Sangat seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran kelanjutannya, subscribe aja ya channel Bang Theo ini. Oke, terima kasih.